Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang, karena amal itulah yang nantinya akan menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini adalah beberapa amalan penerang kubur yang bisa kita kerjakan selama masih hidup di dunia. Yang pertama adalah mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah memperbanyak bersedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya di rumah,
tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayit. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang dua malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit selama hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian si tampan ini berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu membaca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Amalan yang keempat adalah doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seseorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur. Ini dibaca saat tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka, dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal." Kemudian yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk." Itulah 6 amalan agar kelak menjadi penerang saat kita memasuki alam kubur. Semoga kita bisa melakukannya dan istiqomah untuk selalu mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.